Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya sayangi, seluruh siswa-siswi kelas 11 pada khususnya SMK Mergo Gombong. Jumpa lagi di pertemuan online ini. Kita ganti tema, yaitu tentang sikap jujur atau kejujuran. Nah, berani hidup jujur ini merupakan tonggak dari tegaknya ajaran agama Islam. Maka penting sekali ini sikap jujur ini harus dibangun mulai dari diri kita, ibda nafsik, mulai dari diri kita sendiri. Nah, ada sebuah cerita yang terkait dengan sikap kejujuran yang perlu kita bangun sebagai sebuah akhlak umat Islam. Ini yang diceritakan dari Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang kepada para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari. Semua mata pun tertuju kepada pintu masjid. Siapa ini yang akan datang? Nah, semua mata tertuju ke pintu masjid. Siapa ini yang akan datang? Semua itu penasaran, ini siapa ini? Dan pikiran para sahabat pun membayangkan seorang yang luar biasa. Pikirannya, wah ini pasti orang luar biasa ini, ya kan? Penghuni surga ini pasti akan datang, ini penghuni surga. Nah, beberapa saat kemudian masuklah seorang pria dengan wudhu yang masih membasahi wajahnya. Wajahnya masih basah dengan air wudhu. Nah, apakah gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Tidak seorang pun yang berani bertanya, walau semua sahabat itu merindukan jawabannya. Keesokan harinya peristiwa semula terulang kembali. Bahkan pada hari ketiga pun itu terulang kembali. Abdullah, putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin As, tidak tahan lagi. Meski ia tidak berani dan khawatir mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, maka timbullah suatu ide dalam benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Tentu kepengen mengetahui apa rahasianya kok menjadi penghuni surga. Nah, jawab si penghuni surga ternyata seorang Ansor yang bernama Sa'ad bin Amr bin Al-As. Setelah memperhatikan, mencermati, bahkan mengintip si penghuni surga apa aktivitasnya di dalam, ya. Nah, diikuti, terus juga diintip aktivitasnya dalam keseharian, ya. Nah, tidak ada peristiwa yang istimewa, yang dianggap istimewa, ya kan? Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga itu. Jadi ya ibadahnya biasa. Tidak ada sholat malam, tidak ada pula sholat sunnah.
ia bahkan tidur dengan nyenyak. Hingga beberapa saat sebelum fajar memang sesekali menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidur lagi setelah itu. Jadi ibadahnya itu biasa. Pada siang hari si penghuni surga juga bekerja dengan tekun. Ya ke pasar, sebagainya. Orang-orang kebanyakan pergi ke pasar. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat kulihat. Nah ini pasti penghuni surga ini begitu ada yang merasa apa ini penasaran, ini pasti ada yang disembunyikan ini, ada amal yang disembunyikan ini. Nah, aku harus berterus terang kepadanya. Jadi pada siang hari penghuni surga bekerja dengan tekun, ia ke pasar sebagaimana halnya orang yang ke pasar. Ya, lama-lama ini penasaran ini semakin menjadi-jadi. Lalu berterus terang, apa yang kau lihat itulah saya. Jadi jawab si penghuni surga, sebetulnya apa sih yang istimewa darimu, atau kenapa engkau jadi penghuni surga padahal ibadahmu biasa-biasa saja. Nah, si penghuni surga itu menjawab, saya biasa. Apa yang kau lihat itulah saya. Itu si penghuni surga. Dengan rasa kecewa, Abdullah bin Amr bermaksud kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga seraya berkata, apa yang engkau lihat itulah saya. Itulah yang saya lakukan. Ditambah sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Ini terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi begitu ini menginap 3 hari, tidak ada amalan atau mungkin ibadah yang istimewa, bekerja seperti biasa. Terus rahasianya apa ini kok jadi penghuni surga disebutkan oleh Rasulullah? Ternyata si penghuni surga itu hanya satu, tidak pernah iri terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada orang lain. Tidak pernah iri terhadap kenikmatan orang lain. Yang kedua, yaitu tidak pernah berdusta. Jadi inilah pentingnya sebuah kejujuran, bahwa dengan kejujuran ini bisa menjadi ahli surga. Tentu sebagaimana halnya cerita yang sudah saya sampaikan seperti ini. Jadi bahwa sikap sifat tidak iri dengan orang lain, yang keduanya juga tidak pernah berdusta, membangun jiwa karakter kejujuran, ini insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang ahli surga, sebagaimana yang kita baru ceritakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri menjadi pribadi yang jujur, tidak berdusta, dengan menjalankan syariat-syariat, menjalankan perintah-perintah Allah plus dengan kejujuran. Masih mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.